Assalamualaikum, selamat sore, salam tani pemirsa, apa kabar pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menjumpai sore hari Anda, tentunya setiap hari Rabu ya pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda menyaksikan Ayo Bertani. Seperti biasa pemirsa, kalau Anda menyaksikan Ayo Bertani pastinya akan mendapatkan informasi dan edukasi tentang dunia pertanian ya. Seperti yang akan kita bahas sore hari ini tentunya sangat bermanfaat sekali. Untuk itu Anda harus ikuti sampai dengan akhir acara ya pemirsa ya. Jangan sepenggal-sepenggal nerima informasinya ya, harus full sampai sore nanti ya, sampai 1 jam ke depan kurang lebih. Baik, sore hari ini kita akan membahas tentang biosaka, pemanfaatan gulma menjadi elisiator tanaman. Tentunya akan kita bahas dengan narasumber yang kompeten ya, yang akan membahas tema kita sore hari ini. Kita sudah kedatangan 2 narasumber, anak-anak muda cantik-cantik ya, kita perkenalkan dulu. Yang pertama ada Maudia Raihanah Alasta Selian, beliau adalah pegiat pertanian. Selamat sore Maudia. Sore Kak. Saya panggilnya Maudi atau dia? Maudi, biasanya Maudi sih. Maudi ya, oke. Maudi ya, jadi Maudia juga ya. Maudi, apa kabar sore hari ini Maudi? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Maudi. Dan yang kedua yang cantik juga di sini ada Oyami Kita Ketibengi. Apa kabar Oyami? Baik Kak. Ini dari namanya agak unik ya. Suku apa? Suku Gayo Kak. Gayo ya Oyami ya. Oke Oyami Kita Ketibengi ya pemirsa ya. Baik pemirsa, 2 narasumber sudah hadir di sini. Kami juga mengundang Anda ya untuk berpartisipasi, boleh bergabung bersama kami menghubungi di 0811 6100 386. Jangan lupa dicatat ya, jangan salah nomornya 0811 6100 386. Kita akan bahas tentang biosaka di sini ya pemirsa ya. Mungkin kalau untuk anak-anak di dunia masyarakat yang di dunia pertanian mungkin sudah familiar ya dengan istilah biosaka. Namun beberapa masyarakat yang masih awam dengan istilah ini, kita tanya langsung ya pemirsa ya dengan narasumber kita ya. Kira-kira sebenarnya biosaka ini apa begitu ya? Kalau yang masih kurang familiar dengan istilah ini ya. Saya ke Oyami dulu mungkin ya. Oyami boleh dijelaskan ini biosaka ini sebenarnya apa sih Oyami? Mungkin di sebagian masyarakat masih agak awam di sini tentang istilah biosaka. Biosaka itu cairan yang digunakan untuk merespon pertumbuhan tanaman. Jadi dia bisa menyuburkan tanaman juga. Oke, baik. Boleh ditambahkan mungkin dari Maudia, sebenarnya biosaka ini dimanfaatkan untuk apa? Ini kan biosaka pemanfaatan gulma menjadi elisiator begitu ya. Biosaka ini dimanfaatkan untuk apa? Nah, untuk biosaka sendiri Kak, itu sebenarnya udah dimanfaatin bisa di tanaman hortikultura, di padi ataupun jagung sebenarnya sudah ada digunain. Nah, di biosaka ini dibuatnya dari gulma nih, dari gulma. Dan apa sih itu elisiator kan? Itu tuh elisiator tuh perangsang bagi tanaman yang mungkin masih kurang gitu, udah dikasih matahari yang cukup, cuman karena kurangnya hara dan lain-lain jadinya kurang merangsang adanya sinyal-sinyal itu. Jadi karena dengan menggunakan biosaka ini membantu tanaman gitu untuk menambahkan rangsangannya jadi lebih kuat gitu kan. Oh ini gitu. udah dapat matahari nih jadi lebih kuat gitu kan. Nah kalau untuk biosaka ini sendiri pun masih belum bisa digunain secara besar-besaran gitu, masih penyuluhan-penyuluhan ke desa-desa aja. Jadi dan itu pun karena cara pembuatannya pun memang belum bisa pakai mesin, bukan belum sih, memang nggak boleh, dan itu harus dikerjain oleh 1 orang dan memang harus dengan hati yang tenang juga cara gitu pembuatannya. ya? Jadi bukan kita aja yang punya perasaan nih, tapi tanaman juga untuk membuat ya? biosaka ini harus pakai perasaan. Kalau kita lagi marah-marah, tiba-tiba kita aku buat biosaka nih, nggak boleh, itu malah membuat
salah satu kegagalan di biosakanya. Oh gitu, wah ternyata tanaman juga punya perasaan gitu ya kalau kata Maudy ya. Jadi kita juga membuat si biosaka ini harus dengan hati yang tenang, hasilnya juga nanti akan baik begitu. Berarti si biosaka ini dibuat dari gulma begitu ya. Nah ini sebenarnya sudah sejak kapan sih biosaka ini tercipta begitu? Kalau mungkin si Oyami boleh menjelaskan ini siapa penggagasnya, sejak kapan adanya biosaka ini begitu Oyami? Jadi biosaka ini pertama kali digagas oleh Pak Muhammad Ansor dari Siapa beliau? pemuda petani gitu Pak. Mm-mm. Dari tahun 2006. Lalu di tahun 2011 mulai dikenalkan, mulai diuji di Blitar. Baru di tahun 2019 dilakukan pendampingan di Blitar. Awalnya itu masih 1 sampai 2 petani gitu didampingin. Soalnya banyak juga yang bilang kalau biosaka ini jampi-jampi gitu. Jampi-jampi karena kan dari gulma, kok bisa pula gulma yang katanya tidak bermanfaat malah bisa menyuburkan tanaman gitu. Jadi setelah dilakukan uji-uji baru mulai banyak yang percaya sama biosaka ini. Ternyata bukan hanya jampi-jampi semata ya, tapi diuji lab juga dan memang hasilnya baik, bermanfaat untuk tanaman gitu. Lalu ini sama atau beda dengan apa ya, pupuk begitu? Karena kan ada juga pupuk cair begitu ya. Apakah ini sama dengan pupuk, bisa dikatakan pupuk juga, atau biosaka dengan pupuk itu berbeda gitu? Biosaka sama pupuk itu berbeda, Kak. Berbeda ya? Berbeda. Pupuk organik, mungkin orang mikirnya, oh karena dia menambah atau merangsang fisiologinya itu jadi oh dia pupuk organik ini gitu kan. Sebenarnya itu berbeda gitu, karena kalau mungkin pupuk organik itu lebih ke menyuburkan tanahnya juga, tanamannya juga, sedangkan biosaka ini tuh berfokus pada tanamannya saja gitu, untuk merangsang saja. Makanya itu berbeda, harus ditekanin sih, karena banyak orang-orang umum mungkin oh biosaka dari gulma, dari tanaman, berarti itu pupuk ya, pupuk organik ya, cair kira ya. Sebenarnya itu bukan. Itu berbeda sebenarnya, Kak. Begitu. Padahal ini dari gulma begitu ya. Kenapa bisa bermanfaat untuk tanaman yang dikira selama ini gulma itu ya memang tanaman yang sudah tidak terpakai lagi, yang ya udah biasa langsung dibuang begitu ya. Ini mengapa bisa masih memiliki manfaat untuk tumbuhan begitu, Oyami? Sebenarnya apa kandungan dari biosaka itu? Jadi kan biosaka ini mengandung elisiator. Elisiator itu merupakan senyawa metabolit yang dimiliki oleh gulma. Ada beberapa senyawa metabolit seperti alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, dan sebagainya yang memiliki manfaatnya tersendiri untuk tanaman gitu. Walaupun sudah tidak terpakai lagi begitu ya, tidak dikira tidak bermanfaat, ternyata masih ada kandungan-kandungan yang bisa dimanfaatkan dan bermanfaat untuk tanaman kembali begitu ya pemirsa ya. Ini kan dari gulma, ini gulmanya diapain begitu Maudy? Oke, untuk cara pembuatannya itu gulmanya ini sebenarnya harus ada beberapa klasifikasi. Ada beberapa yang harus diseleksi gitu kan, bukan berarti gulma semua gulma semua bisa gulma gitu langsung diambil gitu, enggak itu ya? nggak boleh juga. Gulma ini kalau dari yang pencetusnya ini, mereka menyuruhnya gitu, saran dan memang kewajibannya itu mencari gulma yang 100% bagus gitu, nggak ada kena penyakit, kena hama, yang dimakan hama itu nggak boleh. Sebenarnya itu sedikit kesulitannya mungkin ya, tapi kalau di tanah-tanah lapang kan banyak tuh gulma atau rumputan yang nggak disentuh manusia atau tanaman lain kan, jadi bisa digunain. Nah, cara pembuatannya di sini harusnya itu ada 5 jenis yang dicari. Boleh itu anting-anting, pokoknya ada beberapa tanaman yang memang sering kita lihat di lahan. Yang tidak boleh yang mana nih? Yang mungkin tidak boleh itu yang berduri, yang gatal. Gitu. Itu bisa merusak, bisa mengganggu kita lah sang pembuat, karena Kak, cara pembuatannya ini sendiri itu harus pakai tangan, nggak boleh pakai
penutup tangan gitu pakai nggak plastik, boleh. nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kita harus dari tangan langsung dari tangan gitu kita harus memutarnya. Nah cara pembuatannya dari 5 yang tadi udah kita pilah-pilah lah, nggak ada ininya kena gigit hama, nggak ada kena penyakit. Kalau yang Dibersihin. sudah mengering, udah busuk-busuk itu boleh? Itu nggak boleh. Nggak boleh ya, Nggak boleh. yang masih baik, masih segar begitu Ya, harus gulmanya. segar. Kalau mungkin di satu tangkai itu ada yang rusak gitu kan, ya jangan langsung semua dibuang. Jadi yang sebagiannya itu ya dipetik aja untuk dibuang. Dipilih-pilih ya, Dipilih-pilih yang baik gitu. ya. Untuk cara pembuatannya dibersihkan karena kan gulma pasti kena tanah ya kan. Jadi bersihin dulu pakai air yang bersih. Lalu setelah dibuat, mungkin untuk cara pembuatannya itu cukup segenggam kita atau 2 sampai 3 ons. Nah, 2 sampai 3 ons itu bisa dicampurkan dengan 1 liter air untuk meremasnya. Baik. Untuk cara meremasnya itu pun kita seperti saya bilang tadi, hatinya harus tenang, harus dengan senang hati lah cara membuatannya, karena untuk buat itu pun ada gitu respon dari tanaman atau gulmanya itu malah negatif gitu nanti dari kita. Jadi kita harus senang juga membuatnya. Nah cara pembuatannya itu dari 2 tangan ini kan, ini megang 2 gulma, nanti kita ada 1 wadah merisikan 1 liter air itu, baru kita putar seperti ini, itu namanya meremas. Diremas. Berarti Jangan itu diperas. setelah dicuci langsung diremas saja ya, nggak perlu direndam dulu, nggak ada yang begitu ya. Langsung aja diremas. Dan itu mungkin orang ada nih yang bingung, mungkin apa sih meremas, apa bedanya remas sama diperas? Remas dengan peras. Kalau peras itu mungkin sekuat tenaga ya, beda arah gitu, cara pelepirnya gitu kan. Kalau meremas ini dia secara pelan-pelan. Jadi zat-zat yang atau bahan-bahan dari tanaman atau gulmanya itu tidak langsung rusak gitu di situ kan. Nah setelah kita meremas itu diwajibkan atau disarankan 15 sampai 20 menit Kak. Dan itu harus hanya 1 orang saja yang buat. Misalnya kok biasanya kan, oh kamulah yang buat gitu kan. Ini aku udah 5 menit nih gantian. Nggak boleh. Kenapa ya? Itu karena ada suatu kandungan ya Kak. Kami juga dibilang karena ya 1 orang yang megang, karena kan di tangan kita ini ada pasti bakteri gitu kan. Jadi takutnya malah menjadi salah satu membuat biasakannya gagal gitu. Karena jadi 1 tangan ya 1 yang buat ya dia sampai 20 menit itu dia yang buat. Harus bisa selesaikan ya. Nah cara pembuatannya setelah diremas seperti ini, itu harus diputar airnya kayak gini. Dibalik jarum jam. Di balik jarum jam itu kenapa harus diputar seperti ini kan? Karena kita di ujung nih dari wadah nih, misalnya harusnya ada ini ya. Wadahnya di tengah ya. Di tengah ya. Dibayangin aja lah gitu. Iya. Diputar itu biar air yang di dalam ini tuh berputar lah gitu. Jadinya teraduk semua dengan baik. Nah, kalau ada daun-daun juga yang terlepas itu jadi bisa masuk lagi, jadi bisa diputar. Biasa setelah diremas itu yang keluar apa cairan begitu? Zat-zatnya Kak, jadi airnya itu warnanya warna hijau. Nanti dari zat-zat pewarna daun gulmanya lah gitu. Baik. Setelah 20 menitan, maksimal 20 menit, itu bisa disaring. Baru disaring daun-daun yang tadi sudah diremas, itu bisa langsung dibuang juga nggak apa-apa. Berarti itu daun-daunnya saja atau ada batang-batangnya juga? Ada batang-batang ya Kak, masih sama batangnya boleh ya, boleh. diremas itu ya. Boleh. Diremas 20 menit sampai hancur berarti? Sampai ya? Lemas lah Kak, lemas. Kalau di sedikit lemas kayak layu gitu lah jadinya. Ya. Dan warna itu berubah, warna airnya yang tadi sebelumnya kan putih kan, jadi berubah lebih ke hijauan gitu. Berarti di semua bagian ya, kalau misalnya si gulmanya itu agak panjang, kan kita nih meremas bagian tengah, bagian sininya belum, di semua bagian diremas begitu ya? Sesuaikan dengan wadah yang kita punya. Jadi gitu. misalnya wadahnya cuman sebulat kecil lah gitu kan, sedangkan baskom kira-kira. Iya, sebaskom, sedangkan gulmanya ini panjang gitu kita dapatnya ya, dipotong tinggal dilipat aja, nggak apa-apa, gitu. tinggal dilipatin aja. Bisa. Pokoknya dapatnya segenggam tangan kita untuk meremasnya itu tadi ya. Iya, sedapatnya segitu, biar mempermudah juga kan, karena di biosaka ini pun nggak boleh pakai mesin Kak. Nggak boleh pakai mesin, harus manual ya. Iya, harus manual. Baik. Karena kalau pernah dipakai mesin malah gagal gitu. Jadi setelah
saring, dan itu saringannya kalau bisa pakai yang kain. Disaring airnya? Iya, saring airnya aja. Jadi sarinya lah gitu ya, sari dari tanam gulmanya gitu. Setelah disaring, boleh nih pakai seperti yang di depan. Itu boleh pakai botol-botol bekas juga nggak apa-apa, tapi harus dibersihin dulu. Udah dibuat di botol. Setelah itu langsung dilabelin harusnya, kasih label tanggal berapa, kapan pembuatannya gitu. Oh gitu, berarti bahannya nggak macem-macem ya, Enggak. cuman gulma dan air, juga wadah yang berisi air tersebut begitu ya. Nah ini setelah diremas, ini sisanya ini udah nggak bisa digunakan lagi, hanya sarinya saja yang dipergunakan ya. Oh gitu, baik. Oke, setelah disaring langsung dipindahkan ke wadah, sudah bisa digunakan? Bisa, Langsung bisa digunakan? Bisa. Oh, semudah Gitu, itu ya semudah cara itu. membuatnya ya. Baik. Nah, ini ada di bawah contohnya pemirsa, ada yang di botol kecil ya. Nih, ini kan ada berbeda nih, ada 2 botol nih. Ada satu yang agak pekat, satu yang agak bening. Warnanya berbeda ya pemirsa ya. Ini bedanya apa ini? Yang mana Biosaka yang benar, yang baik, atau yang seperti apa nih yang di bawah ini? Bisa dilihat ya, di sini ada 2. Karena ini harus diperhatikan juga, yang ini kan warnanya lebih jernih ya, ini lebih pekat. Pas lagi pertama pembuatan, kita harus ingat juga warna yang pertama yang dimunculkan dari apa, biasanya hijau sih, nggak pernah coklat seperti ini. Kalau mengalami perubahan, baunya berubah, atau ada endapan yang banyak, itu udah pasti itu biosakanya gagal. Oh, Itu gitu. yang membuat. Jadi ini perbedaannya. Ini warnanya mungkin awalnya ini warnanya seperti ini. Tapi karena gagal itu jadinya warnanya coklat, Kak. Dan kalau dicium tuh bau. Oh, Kalau gitu. yang berhasil itu ya sampai berapa lama pun itu baunya tetap wangi-wangi daun gitulah. Baik. Nah, ini kira-kira berubah warnanya ini setelah berapa lama dia berubah, yang sampai kalau misalnya gagal ya, biasanya berubah warnanya itu berapa lama waktunya? Minimal seminggu biasanya, Kak. Seminggu ya. Kalau yang gagal tuh seminggu biasa berubah Iya, warna iya. gitu ya. Oh gitu. Baunya juga. Baunya juga. Nah, kenapa ada yang berhasil dan ada yang gagal begitu ya, pertanyaan pemirsa ya? Karena kan cara membuatnya sama aja, maksudnya tinggal diremas aja begitu ya pemirsa. Kenapa ada yang gagal begitu? Apakah ada kandungan yang lain, atau ada hama, atau ada apa begitu? Yami bisa bantu jawab? Bisa jadi itu karena proses meremasnya. Bisa juga mungkin botolnya kurang dibersihkan. Kan bisa digunakan entah untuk apa, tapi belum dibersihkan dengan benar-benar. Kan boleh gunakan botol bekas gitu ya, tapi harus bersih. Kalau yang nggak bersih mungkin ada kuman, bakteri gitu ya. Oh gitu. Baik, selain itu mungkin ada kemungkinan yang lain bisa gagal? Mungkin cara peletakan tempatnya. Nggak Cara boleh peletakan terlalu lembab tempatnya juga. Cara penyimpanannya Cara ya. penyimpanannya. Mungkin itu, Tidak Kak. boleh terlalu lembab, terus Mungkin cara penyaringannya juga, karena kan kita kan saring nih awalnya kan botol per botol. Mungkin pas di bagian terakhir mungkin itu airnya terakhir kan, jadi banyak di situ masih sari-sari atau endapan-endapannya di situ, jadi membuat gagal juga di situ, Kak. oh gitu. Jadi walaupun sesimpel itu, semudah itu harus tetap diperhatikan ya pemirsa ya. Apakah itu dari proses meremasnya? Kalau dari meremasnya itu kira-kira ada yang salah bagian mananya ya? Sehingga jadi gagal. Nggak boleh kuat-kuat itulah, Kak. Jadi langsung kayak jadinya diperas kan, diperas gimana sih kita peras baju gitu kan. Itu langsung kayak menghancurkan apanya gitu. kan. Nggak Jadi boleh kandungannya juga bisa hancur ya, tidak utuh lagi begitu ya. Wah, ternyata walaupun mudah kelihatannya pemirsa, tetap ada hal-hal yang harus diperhatikan step by stepnya ya. Dari meremasnya, dari menyaringnya, kemudian dari menyimpan wadahnya juga harus bersih dan higienis, juga penyimpanannya harus baik dan benar, tidak boleh lembab seperti itu ya. Baik, wah ini menarik sekali pemirsa ya, dan tentunya ini bermanfaat juga untuk para petani yang memang tanamannya membutuhkan tambahan kekuatan begitu ya pemirsa ya. Baik, kita akan bahas kembali seperti apa Biosaka ini untuk pemanfaatan gulma menjadi elisiator tanaman ya. Setelah yang berikut ini kami masih kembali, pemirsa tetap bersama kami di Ayo Bertani. Oh,
tokoh budaya Melayu. Lagi posisi Pak ya. Assalamualaikum. Adalah Istana Kesultanan Delhi yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan. Warna kuning yang mendominasi istana merupakan warna kebesaran kerajaan Melayu. Kemegahannya masih tersisa sekalipun sudah termakan usia. Di dalam istana terdapat beraneka koleksi bersejarah peninggalan keluarga Kesultanan Delhi. Di sini kita dapat menikmati budaya Melayu yang mengagumkan. Istana Maimun, warisan budaya Indonesia. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ayu Bertani, masih bersama dengan kedua narasumber kita Maudi dan juga Oyami. Kita masih bahas tentang biosaka, pemanfaatan gulma menjadi elisiator tanaman. Bagi Anda pemirsa yang bergabung bersama kami, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan biosaka ini. Tadi juga sudah dijelaskan ya cara pembuatannya seperti apa. Ada yang hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ya pemirsa, boleh langsung menghubungi kami di 0811 6100 386 ya. Silakan, kita masih ada waktu sampai dengan pukul 6 sore nanti ya, kurang lebih ya pemirsa ya. Baik, nah tadi sudah dijelaskan bagaimana cara pembuatannya, cukup mudah ya pemirsa ya. Bahan-bahannya juga hanya tinggal mengumpulkan gulmanya saja. Tapi harus diperhatikan juga untuk gulma yang berduri yang seperti itu tidak boleh ya, karena memang takut menyakiti yang membuat begitu, karena membuatnya menggunakan tangan, tidak boleh menggunakan sarung tangan ataupun menggunakan mesin, apalagi tidak boleh ya. Jadi harus memang gulma yang aman untuk digenggam dan diremas begitu, kemudian juga harus yang masih fresh, artinya tidak ada hama, tidak boleh ada yang layu busuk seperti itu. Harus dipilih-pilih juga gulmanya, tidak semua gulma bisa digunakan sebagai biosaka seperti itu ya. Nah ini tadi dijelaskan juga bahwa ada yang berhasil, ada yang tidak begitu ya. Nah yang bening, yang agak bening ini yang berhasil gulmanya, gulma biosakanya pemirsa. Nah yang agak pekat itu yang gagal begitu. Tadi kan Maudi menjelaskan bahwa untuk yang gagal ini proses berubah warnanya itu 1 minggu ya pemirsa ya. Sementara setelah disaring begitu ini sudah bisa digunakan begitu, artinya dari hari pertama sudah bisa digunakan. Namun di hari ketujuhnya ini berubah warna begitu ya. Ini bagaimana ini? Apakah kandungannya ini artinya dari awal dia sudah tidak baik, ke tanaman menjadi tidak baik, atau nggak apa-apa yang sudah digunakan itu, tapi yang setelah 7 hari itu sudah tidak boleh digunakan, atau seperti apa sih Maudi? Sebenarnya nggak apa-apa sih Kak. Sebenarnya kalau pertama nih langsung kita semprot. Rupanya pas setelah 7 hari atau beberapa hari kelihatan ciri-ciri nggak berhasil nih biosakanya. Nggak apa-apa, cuman ya itu nggak ada manfaatnya jadinya ke tanaman. Jadi ya nggak rugi, nggak untung juga sebenarnya kan. Gitu. Tapi ini memang biosaka suatu inovasi yang bagus sih, karena kan petani-petani Indonesia lah, dia maunya yang memang mau untung tapi jangan sampai rugi lah gitu kan. Kita mencari memang efisien untuk mereka gitu. Jadi memang kalau yang gagal pun ya nggak apa-apa, cuman yang nggak ada berhasil lah ke tanaman tuh, nggak ada efek sampingnya atau manfaat yang diberikan tuh nggak ada jadinya. Oh gitu, artinya tidak memiliki manfaat untuk tanaman, tetapi tidak merusak tanamannya ya, walaupun sudah diaplikasikan di hari pertama. Nah untuk di hari ketujuh sudah kelihatan berubah warna, mending nggak usah digunakan lagi ya, karena juga tidak ada manfaatnya untuk tanaman ya pemirsa, walaupun tidak bermanfaat lagi ataupun tidak merusak, tapi memang nggak ada manfaatnya, jadi ya udah mending dibuang aja begitu ya. Harus diperhatikan kembali kira-kira apa ya yang membuat ini gagal begitu ya. Boleh direvisi kembali apakah cara meremasnya, apakah cara menyaringnya dan lain sebagainya, seperti itu ya pemirsa ya. Wah luar biasa ya, apalagi ini tidak ada efek samping, artinya tidak ada kerugian ya dengan menggunakan biosaka ini begitu. Makanya dibilang ini jampi-jampi begitu, apa tadi? Jampi-jampi atau apa sih? Jampi-jampi ya pemirsa ya, karena memang agak-agak gimana ya, tadi dari awal dikatakan
harus hatinya tenang gitu ya, seperti jampi-jampi memang itu tidak menggunakan mesin alat apapun, tidak boleh menggunakan sarung tangan. Jadi memang ini dari benar-benar dari tangan manusia begitu ya, yang berhati tenang gitu, tulus, sehingga hasilnya juga baik, tanaman juga meresponnya dengan baik. Kira-kira ada nggak yang kalian lihat sendiri respon tanamannya itu tidak baik begitu setelah diberikan Biosaka ini? Mungkin yang membuat Biosaka itu lagi kesel hatinya gitu ya, lalu kemudian si tanaman ini menerimanya dengan tidak baik. Itu ada pernah pengalaman begitu nggak kalian? Kalau sampai ini terakhir ini nggak ada sih Kak, Nggak belum ya? ada, nggak ada sih, jangan sampai belum. Nggak ada sih Kak, belum ada kejadian kayak gitu. Ya, tapi untungnya. memang katanya responnya berbeda-beda dari setiap tanaman ya. Iya. Kalau yang membuatnya hatinya tidak tenang, respon tanaman juga tidak baik begitu ya. Iya. Responnya seperti apa tuh kira-kira si tanaman itu? Jadi lebih cepat tumbuh lah gitu kan, fotosintesisnya lebih bagus gitu pertumbuhan dari tanamannya gitu. Oke, lebih segar. baik. Nah, ini kan tadi beda ya dengan pupuk organik cair, itu berbeda ya pemirsa ya. Biosaka ini walaupun dia dibuat dengan menggunakan gulma, artinya tanaman ataupun ilalang begitu ya, yang tidak terpakai lagi. Tapi ini bukan pupuk organik cair begitu, berbeda ya. Kalau pupuk itu kan dia memang untuk tanaman dan juga untuk tanah, menyuburkan tanah juga. Nah, ini fokusnya ke tanamannya begitu. Untuk pengaplikasiannya bagaimana ini, Ayumi? Oyami, Ayumi. Oyami. Oh ya, iya. Cara mengaplikasinya bagaimana, Oyami? Jadi dari Biosakanya diambil 40 ml. 40 ml. Dicampur sama air 15 liter. Baru untuk ukuran 1000 meter persegi, untuk luasan 1000 meter persegi. Oke. Nah, caranya itu disemprot, tapi dengan semprot kabut gitu. Dengan ada juga jaraknya. Oke, berapa jaraknya tuh? Sekitar 1 meter. 1 meter dengan tanaman ya, di spray ya. seperti itu ya. Kalau Di bagian misalnya- mananya? Di bagian di seluruh bagian tumbuhan atau seperti apa? Bagian atasnya aja, pucuknya aja. Kenapa dia pakai yang berkabut gitu, dan dia kenapa pakai jarak yang jauh, cukup jauh, karena kalau misalnya dikasih berlebihan juga tanamannya nggak bisa menerima zat-zat yang bermanfaat tadi. Oh, nggak boleh berlebihan juga ya, walaupun ini baik ya untuk proses pertumbuhannya, tapi nggak boleh banyak-banyak begitu ya, dan harus ada cara untuk pengaplikasiannya dengan disemprot jaraknya 1 meter dengan tanamannya itu tadi ya. Cukup disemprotkan di bagian atasnya, pucuknya begitu ya. Tidak perlu seluruh batangnya, daunnya, semua nggak ya, itu jadi berlebihan jadinya ya. Kalau berlebihan kita aplikasikannya, jadinya seperti apa tuh? Apakah tanamannya menjadi membusuk atau seperti apa? Dia jadi nggak bermanfaat, sama kalau misalnya gagal, Biosakanya ini gagal tuh sama. Jadi dia sama-sama nggak memiliki manfaat. Nggak ada manfaat, tapi tanamannya. tidak merusak Tidak memang ya, merusak. tapi tidak bermanfaat. Jadi mubazir saja begitu ya, sayang terbuang-buang ya pemirsa. Jadi disemprotkannya sekedarnya aja di bagian atas tanamannya begitu ya. Oke, cukup mudah sepertinya ya, tapi memang membuat jampi-jampi ini agak susah ya pemirsa ya, memang harus dengan ketelitian, makanya butuh hati tenang itu agar teliti ya, mungkin ya, hatinya yang membuat itu tenang, jadi proses memerasnya juga tenang, tidak karena dia kesel ya, jadi gitu ya, sampai benar-benar meremasnya dengan sekuat tenaga, itu bisa menjadi gagal seperti itu tadi ya, yang ada contohnya itu tadi ya pemirsa. Jadi memang harus hatinya tenang, harus menyaringnya dengan hati yang tenang gitu. Jadi seperti itu ya pemirsa, wah luar biasa. Baik, nah ini untuk Biosaka ini ke tanaman apa saja bisa diaplikasikan, Maudi? Oke, untuk dari penelitian yang sudah sebelum-sebelumnya itu ada di tanaman hortikultura sama padi dan jagung yang sudah berhasil, yang sudah berhasil. Ya, sudah kelihatan gitu efeknya. Kalau untuk hortikultura ada waktunya juga, beda sama tanaman kayak padi sama jagung, beda ya? kan hortikultura. Hortikultura itu seperti sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Gitu. Padi sama jagung itu karena memang pembuatannya luas ya, lahan luas, itu cara pemakaiannya pun, waktu pemakaiannya pun cukup lama. Itu sekitar 10 sampai 14 hari berturut-turut disemprot. Setiap hari? Iya, setiap hari.
Kalau tanaman sayuran itu cukup seminggu sekali aja. Oh, baik. Sebentar aja, jadi langsung bisa kelihatan itu mungkin seminggu atau 2 minggu kemudian bisa kelihatan tuh tanamannya bagus nggak, jadinya ada efek sampingnya gitu, lebih bagus kak nggak tanamannya gitu. Baik. Nah, yang tanaman yang seperti apa yang membutuhkan biosaka ini? Artinya dapat kita lihat, wah ini tanaman ini butuh biosaka nih, harus disemprot biosaka, atau memang setiap tumbuhan itu kita semprot aja biosaka biar dia baik begitu, atau memang ada keadaan-keadaan yang harus menggunakan biosaka? Karena biosaka ini bukan pupuk ya, jadi mungkin efeknya itu nggak terlalu sebesar pupuk ini kan. Dia cuma untuk merangsang biar mempermudah petani pun ya berkurang, cara memakai pupuk itu berkurang. Mungkin pakainya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, jadi berkurang gitu karena adanya biosaka, jadi kan kurang ada penyakit. Jadi ini seperti ya sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi sebelum tanamannya rusak, sebelum tanamannya kena penyakit dan lain-lain, ya kita kasih aja dulu biosaka ini untuk mewaspadainya gitu kan, jangan biar nggak kena hama atau penyakit gitu. Jadi ya semua tanaman boleh langsung bisa disemprot gitu. Di rumah-rumah kita juga boleh, kalau ada tanaman boleh langsung dikasih biosaka karena kan mudah cara pembuatannya. Mudah cara pembuatannya, mudah mengaplikasikannya juga ya. Jadi nggak nunggu tanamannya itu agak layu, agak mengering baru dikasih biosaka, enggak ya. Tapi kalau ini digabung bersama dengan pupuk boleh? Boleh ya. Mau menggunakan pupuk juga, menggunakan biosaka juga boleh ya, nggak apa-apa ya. Karena ini bukan pupuk ya, berbeda ya, dan tidak ada efek sampingnya begitu. Bermanfaat untuk tumbuhan, menguatkan tumbuhan. Nah ini kalau boleh diceritakan, ini kelebihannya apa ini biosaka ini, Oyami? Kelebihannya karena ini mudah dibuat, jadi bahannya juga gampang dicari di sekitar lingkungan pertanian. Betul. Bisa di mana aja, kapan aja juga bisa dicari. Nggak tertentu gitu, jadi mudah sekali untuk didapati. Juga dia dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia. Jadi otomatis biaya produksi tanamannya juga berkurang. Lalu dia tidak beracun. Juga dia dapat menyuburkan tanaman. Lalu selain itu kekurangannya itu, nah kekurangannya tadi kan sudah kelebihannya ya, banyak kelebihan dari biosaka ini, tapi apakah ada kekurangannya? Karena katanya ini tidak ada efek sampingnya ya pemirsa ya, tidak ada efek sampingnya, bermanfaat untuk tumbuhan, tapi apakah ada kekurangannya begitu Oyami? kekurangannya karena dia harus menggunakan tangan, jadi tidak bisa menggunakan mesin, jadi tidak bisa diperbanyak juga. Untuk saat ini juga sulit untuk menjual biosaka ini karena tadi tidak bisa diperbanyak menggunakan mesin, harus menggunakan manual tangan dan perasaan. Lalu yang kedua, karena dia bahannya 5 jenis dan beragam apa aja bisa, tapi 5 jenis, otomatis jenis-jenisnya itu setiap bahannya itu pasti berbeda. Setiap pembuatannya itu bahan yang digunakan berbeda. Baik, boleh dijelaskan kembali 5 jenisnya itu tadi mungkin tadi Maudi sudah sedikit menjelaskan ya 5 jenis, tapi mungkin boleh diulas kembali 5 jenisnya itu apa, dan tadi katanya agak berbeda ya caranya. Seperti apa sebenarnya Maudi? Sebenarnya bukan cara Kak, kalau 5 jenis nih dari tanaman yang dianjurkan itu ada pati kebo, ada anting-anting, ada bandotan, tuh boleh tuh bandotan, sama apa? Mamam ungu, mamam ungu, kilotoid. Itu boleh, dari 5 itu disaranin gitu untuk pakai yang itu. Nah, kalau 5 ini boleh nggak yang lain? Boleh saja gitu kan. Cuman ya itu harus diperhatikan apa yang mau kayak berduri kan nggak mungkin kita makainya, jadi kan terluka kan, atau gatal. Jadi kita baru buat nih langsung setelah itu aduh gatal-gatal nih gitu kan. Mungkin ada kandungan yang bagus gitu untuk tanaman. Cuman
ya melukai kita kan gimana membuatnya gitu kan Kak. Iya. Nah untuk kandungannya dari 5 ini mungkin beda-beda. Kalau di patik kebo itu mungkin untuk merangsang pertumbuhan daunnya yang bintik-bintik ini anting-anting ini untuk merangsang buah gitu untuk warna dan lain-lain gitu Kak. Baik, berarti dari kelima jenis ini boleh dicampur atau dia harus satu jenis aja begitu? Oh, nggak boleh satu jenis Kak, jadi harus minimal 5. Oh, memang harus minimal 5 jenis untuk pembuatan biosaka ini, begitu ya? Semakin banyak jenisnya semakin bagus juga, karena setiap gulma, karena gulma ini memang nggak terlalu ini ya, kan dia tanaman tumbuhan lah jadinya. Kalau tanaman kan dirawat gitu kan. Ini tumbuhan yang nggak kita kasih pupuk, nggak kita siram ya udah hidup-hidup saja situ di lahan ya, tanaman liar, nggak diopen lah gitu, nggak diperhatikan sama manusia gitu. Jadi mungkin ada kekurangannya, makanya dengan digabungkannya minimal 5 ini menjadi memperlengkap lah gitu apa yang mau diambil untuk diberikan ke tanaman. Oh gitu, baik. Jadi minimal harus 5 jenis ya pemirsa ya, karena dari setiap jenisnya itu memiliki manfaat yang berbeda-beda ya. Ada yang bermanfaat untuk daunnya, ada yang bermanfaat untuk bunganya begitu ya, ada yang bermanfaat untuk batangnya, mungkin untuk akarnya begitu. Jadi memang harus digunakan beberapa jenis, minimal 5, lebih banyak lebih baik begitu ya, supaya lebih lengkap kandungannya seperti itu ya. Walaupun ini tadinya tanaman liar yang memang tidak kita gunakan, tidak bermanfaat gitu, biasanya hanya dibersihkan, apalagi untuk di lahan pertanian biasanya malah dibuang ya, dibersihkan. Ini gulma ini mengganggu tanaman, mengganggu tumbuhan biasa begitu ya. Ternyata gulma yang mengganggu tumbuhan dan tidak bermanfaat ini kalau digabungkan ke minimal 5 jenis bisa menjadi bermanfaat untuk tumbuhan, bisa dimanfaatkan kembali, bahkan malah bisa memperkuat dan menyuburkan tanaman itu ya pemirsa ya, seperti itu. Ini informasi yang baik sekali untuk para petani di luar sana yang selama ini mungkin setiap harinya membersihkan gulma ya Bapak Ibu ya, di luar sana ya para petani setiap hari membersihkan gulma, dibuang gulmanya begitu ya. Ternyata gulmanya masih bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu ya, asal Bapak Ibunya mau meluangkan waktu dan tenaganya, karena memang harus digunakan ataupun dibuat menggunakan tangan sendiri, tidak boleh ganti-gantian juga. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu luang mungkin ya bisa membuat biosaka ini ya. Ini ada telepon masuk ini ya, kita angkat dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Regar di Medan. Silakan Pak Regar. Iya, baik, untuk produk biosaka ini untuk penggunaannya, jenis tanaman apa yang bisa serasi dalam penggunaannya. Kemudian untuk dalam perawatannya ataupun pemeliharaan dari tanaman itu kan kita masih pakai pupuk kimia. Gimana cara mengimbanginya dengan biosaka, penggunaan biosaka dan pupuk kimia gitu. Oke, itu saja Makasih Pak ya, Regar. Mbak Kori. Terima kasih sukses Pak selalu Regar. buat narasumbernya. Selamat sore. Selamat sore Pak Regar, baik sekali pertanyaannya ya. Mungkin Pak Regar di sana juga tertarik ya Pak Regar ya untuk membuat biosaka ini. Tadi kan memang dijelaskan bahwa membuatnya ini cukup mudah begitu ya, tidak menggunakan mesin, bahan-bahannya juga tidak yang aneh-aneh, tidak perlu menggunakan yang lain-lain, hanya menggunakan gulma dan juga campuran air begitu ya. Nah, di sini tadi Pak Regar menanyakan jenis daripada tanaman ataupun gulmanya begitu ya, memang serasi begitu ya. Kemudian untuk perawatan tanaman yang sudah menggunakan biosaka, pemeliharaannya seperti itu ya Pak Regar ya, dan yang tanaman ataupun tumbuhannya menggunakan pupuk kimia, bagaimana cara mengimbanginya dengan biosaka ini ya Pak Regar ya. Kita tanyakan langsung ke narasumber, boleh dijawab, silakan siapa yang mau jawab? Boleh silakan Maudi. Tadi pertanyaannya tentang jenis gulma apa aja tuh yang bisa digunain. Yang tadi udah dijelasin ya, ada 5 tuh, ada tapak kebo, petik kebo, baru bintik anting-anting itu boleh. Lalu mamamu itu boleh dilihat di internet gitu. Sebenarnya banyak karena istilah-istilahnya kadang berbeda-beda iya, ya, berbeda-beda. Jadi nggak apa-apa langsung lihat di internet.
semuanya tentang biosaka ini tanamannya itu dikasih tahu kok di internet, udah banyak gitu informasi-informasi tanaman apa atau gulma apa aja yang boleh digunain di untuk pembuatan biosaka gitu Kak. Baik, kemudian untuk perawatannya seperti apa? Mungkin bisa ditahan dulu jawabannya ya, kita harus break dulu ya pemirsa. Pak Regar, sabar, tetap berada di depan televisi Anda ya, nanti akan dijawab untuk pertanyaan yang lain. Saya mengundang Anda juga yang lain pemirsa untuk bergabung bersama kami, silakan di 0811 6100 386. Kita masih ada waktu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Ayo Bertani. Iya, kembali lagi bersama Ayo Bertani. Pemirsa, terima kasih ya yang setia sampai dengan di segmen terakhir ini kita. Dan bagi Anda yang masih ingin bertanya, masih ada waktu, silahkan di 0811 6100 386. Tadi sudah ada penelpon yang masuk tadi Pak Regar ya, yang menanyakan untuk biosaka ini kira-kira gulmanya apa aja yang cocok, kemudian perawatan daripada tanaman yang sudah menggunakan biosaka, dan penyeimbang, bagaimana mengimbangi tanaman yang sudah menggunakan pupuk kimia dengan menggunakan biosaka seperti itu. Boleh dilanjutkan, tadi masih terpotong ya Pak Regar ya, silakan dijelaskan kembali. Kalau untuk mengimbangi itu sebenarnya memang nggak bisa kan, belum bisa gitu, karena pupuk kimia ini kuat gitu kan efek sampingnya ke tanaman. Tapi di sini peran biosaka itu sebenarnya perlu diluruskan, mungkin itu untuk mengurangi, bukan menyeimbangi pupuk itu sendiri. Jadi kalau kita sudah pakai biosaka sebelum misalnya 2 MST atau baru penanaman, itu malah mengurangi untuk pupuk selanjutnya, karena kalau di pertanian itu setiap MST atau berapa minggu kita harus ngasih pupuk untuk merangsang tanaman itu tuh, ngasih biar cepat-cepat berbuah, cepat-cepat berbunga gitu kan, untuk pemakaian pupuk itu sendiri, pupuk kimia atau pupuk organik. Nah, dengan kita pakai biosaka ini jadi mengurangi penggunaan pupuk itu, bukan mengimbangi. Jadi bisa penggunaan pupuknya itu berkurang lah gitu Kak. Baik, kemudian untuk perawatan ataupun pemeliharaan dari tanaman yang menggunakan biosaka seperti apa? Oyami, boleh jelaskan? Untuk perawatannya sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan tanaman yang tidak menggunakan biosaka. Pemeliharaannya masih tetap sama. Yang bikin beda itu adalah pengurangan pupuk tadi. Karena kalau misalnya yang seperti dibilang Modi tadi, kalau misalnya dari awal kita udah menggunakan biosaka ini, dapat mengurangi 50-90% penggunaan pupuk kimia. Baik, seperti itu ya Pak Regar ya, benar-benar sudah terjawab ya Pak Regar ya, untuk jenis-jenisnya tadi sudah dijelaskan, kemudian perawatannya juga tidak berbeda dengan perawatan tanaman biasa walaupun tidak menggunakan biosaka begitu ya, artinya tidak ada perawatan khusus kalau menggunakan biosaka, tidak ya Pak ya, tetap sama saja, dan ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia begitu ataupun pupuk organik seperti itu ya. Tidak mengganti ataupun tidak mengimbangi, tetapi bisa mengurangi seperti itu. Baik, ini ada penelpon kita yang kedua. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Iya, dengan Ibu siapa di mana Bu? Saya Ibu Dea dari Helvetia Mbak. Silakan Bu Dea, ingin bertanya apa? Nah, begini Mbak, saya ingin bertanya kira-kira bagaimana penggunaan biosaka ini bagi tanaman hias, begitu Mbak? Oke, Bu Dea pecinta tanaman hias ya. Banyak tanaman hiasnya di rumah Bu Dea? Iya, lumayan lah Mbak, saya juga suka mengkoleksi. Iya, baik, terima kasih Bu Dea sudah menelpon. Selamat sore. Selamat sore Mbak, terima kasih. Terima kasih, baik. Nah Bu Dea ini pecinta tanaman hias ini, dari tadi menyimak ya Bu Dea ya, biosaka ini bermanfaat untuk tumbuhan, tapi kalau untuk tanaman hias kira-kira gimana ya Bu Dea, bisa nggak ya kita gunakan biosaka begitu ya Bu Dea ya? Boleh nggak ini untuk tanaman hias biosakanya ini Maudi? Karena biosaka ini untuk merangsang pertumbuhan buah dan bunganya, untuk menghasilkan reproduksi gitu kan, untuk bisa ada buahnya gitu. Kalau bunga kan untuk mempercantik warna dari bunganya sendiri. Kalau itu mungkin sampai sekarang belum ada dapat
gulma macam apa atau kandungan gulma apa yang bisa digunakan ke tanaman hias. Sekarang penelitiannya nih masih di tanaman hortikultura dan padi dan jagung. Masih baru itu. Mungkin nanti ke depannya, soalnya ini kan biosaka ini masih baru gitu kan ya, di pertanian Indonesia. Jadi untuk tanaman hias masih belum ada dapat kandungan apa nih yang perlu memang harus untuk mempercantik, karena kan tanaman hias yang berfokusnya itu di bunganya, kan nggak ada hasil menghasilkan buah ya kan yang bisa dimakan enggak, tapi yang difokuskan di situ ya daunnya kah atau bunganya yang harus warnanya merah cerah gitu kan. Jadi sampai sekarang masih belum ya, mungkin nanti ke depannya akan berkembang nih penelitian-penelitian selanjutnya gitu. Betul, seperti itu ya Bu Dea. Jadi memang untuk biosaka ini masih baru, jadi penelitiannya masih sampai di tanaman hortikultura dan juga padi dan jagung seperti itu Bu. Kita tunggu aja ya Bu, mudah-mudahan ke depannya ada penelitian lanjutan untuk tanaman hias begitu ya. Dan mungkin para peneliti juga masih mencari kira-kira apa nih unsur-unsur yang bisa bermanfaat untuk tanaman hiasnya begitu ya. Kita tunggu aja ke depannya, karena ini kan memang untuk inovasi di dunia pertanian ini sangat berkembang cepat gitu. Kita nantikan juga untuk biosaka bermanfaat untuk tanaman hias ya Bu Dea, supaya bisa diaplikasikan untuk tanaman hias Bu Dea di rumah ya. Ini pengkoleksi tanaman hias juga Bu Deanya. Baik, nah ini tadi kenapa harus 5 jenis sih atau minimal 5 jenis begitu? Boleh dijelaskan nggak Oyami, kenapa harus 5 jenis daripada gulma ini untuk membuat biosaka? Seperti yang dibilang Maudi tadi, kenapa 5 jenis? Karena dari setiap gulmanya itu ada komposisi senyawa metabolit berbeda yang memiliki fungsi berbeda juga. Contohnya kalau misalnya di bandotan dia memiliki senyawa alkaloid yang lebih banyak, yang gunanya untuk meminimalisir serangan hama dan penyakit untuk tanaman. Itu ada juga senyawa flavonoid yang berguna sebagai antioksidan dan antibakteri, juga hormon bagi pertumbuhan tanaman. Ada juga senyawa steroid yang berguna untuk meningkatkan laju pertumbuhan tanaman, dan lain-lain masih banyak lagi untuk meminimalisir serangan hama, antibakteri dan antioksidan di senyawa-senyawa lainnya. Baik, seperti itu ya. Jadi kompleks begitu kandungannya, makanya menggunakan minimal 5 jenis gulma seperti itu ya pemirsa ya. Jadi lebih dari 5 jenis itu lebih baik ya, supaya kandungannya lebih lengkap lagi, supaya lebih bermanfaat lagi untuk tumbuhan. Tapi harus diperhatikan jenis gulmanya ya pemirsa ya, jangan yang berduri mungkin ya, karena memang pembuatannya menggunakan tangan, jangan sampai menyakiti tangan kita untuk membuat biosakanya seperti itu ya. Baik, nah untuk biosaka ini kan masih baru ya, terbilang baru lah ya. Ini sudah disosialisasikankah ke masyarakat? Kalau kalian sendiri, bagaimana upaya kalian untuk mensosialisasikan biosaka ini kepada para petani di masyarakat? Silakan, siapa yang menjawab? Oke, silakan Maudi. Saya, Maudi. Kalau kami sebagai mahasiswa pertanian nih, pastinya harus memberikan ilmu-ilmu yang kami dapat nih di kampus gitu kan, dari dosen, atau kami kemarin dapat ilmu biosakanya ini workshop dari salah satu Klintan gitu, ada UKM dari USU. Nah, kami di sana, saya sendiri dan teman saya Oyami pernah merealisasikan ke desa Deskati atau di Karo gitu, di desa itu. Di situ kami menjelaskan bagaimana cara pembuatannya, dan di sana memang tanaman yang ditanam tuh kebanyakan hortikultura seperti tomat, cabai, kol. Jadi itu suatu ini ya, gagasan baru lah gitu bagi mereka. Soalnya kan kami dari Formiltan nih ada kegiatan yang namanya Guvermas. Di situ kami menunjukkan kalau bagaimana nih ya cara petani-petani ini tahu tentang pemeliharaan tanaman, apa-apa saja sih kendala-kendala mereka di pertanian di sana. Jadi kami harus langsung terjun ke lapangan dong, kan nggak mungkin di internet atau di mana, mungkin desa ini pun belum banyak yang tahu mungkin ya. Jadi kami harus untuk petani di desa ya. Jadi kami beberapa
anggota datang ke sana langsung dan membuat kelompok-kelompok untuk datang ke komoditi-komoditi yang ada di sana. Memperhatikan apa aja sih permasalahannya, apa aja yang terserang di sana. Jadi dengan menggunakan Biosaka ini itu suatu memang jawaban gitu, bisa digunain di sana. Selain karena kok di desa-desa nih, apalagi mungkin di Tanah Karo mungkin banyak yang tahu terlalu over memakai pupuk gitu masyarakatnya. Jadi itu suatu, jadinya kami ngasih penyuluhan kok ini loh Pak, gimana pakai Biosaka, jadi berkurang pengeluaran kita pun jadinya berkurang dengan menggunakan Biosaka ini. Jadi lebih sedikit lah penggunaan Biosaka. Jadi pengeluaran untuk pupuknya pun jadi nggak terlalu banyak. Iya, gitu. betul. Apalagi untuk membuat Biosaka ini tidak membutuhkan biaya tambahan ya, tidak mengeluarkan biaya lah, hanya menggunakan gulma dan juga air, tidak membeli bahan-bahan yang lain untuk pencampurannya, tidak ya pemirsa ya, seperti itu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk para petani yang saat ini mungkin penggunaan pupuk kimia agak susah didapatkan dan harganya cukup mahal begitu ya. Mungkin ini adalah salah satu solusi ya Bapak Ibu para petani di luar sana yang mungkin selama ini bingung bagaimana untuk menghemat pengeluaran daripada pupuk begitu ya. Boleh menggunakan Biosaka ya Bapak Ibu, bisa dibuat sendiri dan diaplikasikan ke tanamannya. Mudah-mudahan cocok di tanamannya dan bisa mengurangi penggunaan pupuk, apalagi pupuk kimia seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalian dari Formiltan, boleh perkenalkan Formiltannya mungkin Oyami, ini organisasi apa sih atau perkumpulan apa sih Formiltan ini? Formiltan ini merupakan salah satu organisasi di bawah UKM BKM. Formiltan ini USU ya? USU, Fakultas Pertanian USU tepatnya. Baik. Nah, Formiltan ini kepanjangan dari Forum Ilmuwan Mahasiswa Pertanian. Nah, di sini kami banyak mendiskusikan ide-ide untuk inovasi-inovasi dan juga melakukan membuat kegiatan terkait tentang LKTI, PKM, dan lomba-lomba lainnya. Habis itu kadang ada juga membuat kegiatan tadi Guvermas, pengabdian ke masyarakat, dan mengimplementasikan inovasi-inovasi yang sudah didiskusikan. Baik, wah luar biasa sekali ya. Jadi mereka-mereka inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat di luar sana, apalagi untuk di pedesaan ya pemirsa ya. Jadi mereka terjun langsung kepada masyarakat, petani-petani di desa untuk menginformasikan inovasi-inovasi terbaru dari dunia pertanian yang tentunya bermanfaat untuk para petani dan bisa mengurangi kos seperti itu ya, kos pengeluaran untuk pembelian pupuk kah atau inovasi-inovasi yang lainnya di bidang pertanian seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Ini kita sudah tidak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya Maudia dan juga Oyami. Sukses terus ya kuliahnya dan juga untuk Formiltannya ya. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangan tadi bermanfaat dan bisa langsung dicoba ya pemirsa ya untuk pembuatan Biosakanya di rumah ya. Terima kasih, saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.